Selalu perkenalkan, nama saya Regi Brady Sinaga, NIM 1901017172. Saya di sini untuk menambah ataupun memperluas wawasan kita mengenai teologi agama-agama yang akan disampaikan oleh Ibu Hasibuan yang mengajar di SMA SMK Yakin Indonesia Bandar, yang selama mulai dari 2005 beliau sudah mengajar di sana. Baiklah, saya di sini untuk menjelaskan beberapa profil mengenai Yakin SMA SMK Yakin Indonesia Bandar. Untuk itu, pertama, profil SMK SMA Yakin Indonesia Bandar berdiri tahun 2005 yang telah menamatkan siswa-siswi terbaik yang mengabdi sebagai PNS. Dan SMA SMK Yakin Indonesia Bandar terakreditasi A. Ada pula visi dan misi dari SMK SMA Yakin Indonesia Bandar, antara lain visinya unggul dalam prestasi berpijak dalam budaya, budi pekerti luhur, daya juang yang kuat, berwawasan lingkungan, mandiri, iptek berdasarkan iman dan takwa. Misinya satu, melaksanakan pembelajaran dan membimbing secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dalam potensial yang dimiliki. Yang kedua, menumbuhkan secara intensif pada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, tentram, nyaman, dan kondusif. Yang keempat, mewujudkan sekolah yang efektif yang memiliki profil kuat, kreativitas, kritis, dan inovatif. 5. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenal dirinya dapat dikembangkan secara optimal. Yang keenam, menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah. 7. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan budaya sehingga kearifan dalam bertindak. Oke, kita akan berbincang-bincang kepada Ibu Hasibuan. Silakan. Terima kasih Bu karena mau Ibu meluangkan waktu untuk saya wawancarai untuk menggenapi hasil ujian tengah semester saya. Di sini ada beberapa pertanyaan Bu. Jika Ibu berkenan, bolehkah saya nanti bertanyakan kepada Ibu? Boleh. Yang pertama Bu, jelaskan bagaimana sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama-agama lain. Yang pertama, sikap itu adalah kita harus menghormati agama-agama lain. Kedua, kita harus menghargai agama-agama orang lain. Yang ketiga, harus ada toleransi antar umat beragama. Baik, nomor 2 Bu, jelaskan apakah hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk surga atau semua agama dapat ke surga? Menurut iman Kristen, dan saya sebagai guru pendidikan agama Kristen menekankan bahwa hanya agama Kristen yang dapat masuk dalam kerajaan surga. Di luar dari agama Kristen tidak. Walaupun dia memiliki iman Bu. Nah, kalau dikatakan iman percaya kepada siapa? Sementara kata atau arti Kristen adalah pengikut Kristus. Orang yang beriman kepada Kristus, orang yang percaya dan senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, so pasti sudah memang keselamatan itu ada di dalam bagian umat yang memang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi Bu, bagaimana cara untuk menghargai agama-agama lain menurut pendapat Ibu? Ya, salah satu menghargai agama-agama lain bila dalam beribadah. Kita harus juga menunjukkan bagaimana sikap toleransi antar umat yang beragama ini di dalam hal sikap ibadah. Kita tidak perlu untuk menjelek-jelekkan
ibadahnya. Dan kita harus juga menjaga bagaimana suasana ibadah mereka itu dapat berjalan dengan baik tanpa harus ada suatu kerusuhan-kerusuhan, di mana kita tahu bersama-sama belakangan ini ada banyak umat yang beribadah diganggu oleh oknum-oknum yang tidak patut untuk dipuji atau ditiru. Jadi Ibu, saya mau bertanya mengenai pengalaman Ibu, kekerasan agama apa saja yang Ibu ketahui di daerah tempat tinggal ini Bu, ataupun secara nasional ataupun internasional. Baik, yang sering Ibu lihat dan perhatikan di dalam beribadah. Contoh, kita sebagai umat Kristen, saya sebagai juga hamba Tuhan melihat baik itu di dalam lingkungan, kadang-kalanya mau di tingkat nasional ataupun internasional, sangat sulitnya di dalam hal pembangunan rumah ibadah, terkhususlah gereja. Kedua, kalaupun gereja itu sudah dibangun, tapi masih ada oknum-oknum yang memang mereka sengaja untuk membongkar rumah ibadah itu, sehingga ibadah yang akan dijalankan jadi terhalang. Kadang-kalanya kalau kita perhatikan itu ya, di tempat-tempat di mana memang pas hari Minggu mereka datang untuk mengadakan kerusuhan atau demo yang mengakibatkan umat yang percaya kepada Yesus Kristus tidak dapat beribadah. Jadi Bu, apa saja penyebab terjadinya konflik agama Bu? Iya, sebab konflik yang sering terjadi itu disebabkan dengan beberapa faktor. Faktor yang pertama, adanya sifat yang memang terlalu fanatik dalam satu agama, yang meyakini bahwa agamanya saja yang benar. Ketika orang lain untuk beribadah, mereka mengadakan kerusuhan. Itu faktor penyebab salah satunya. Kedua, mereka tidak menginginkan satu mungkin kebudayaan yang baru datang untuk, misalnya di suatu tempat mungkin budaya suku, contoh misalnya Jawa, lalu datang suku Batak, mereka tidak terima. Nah, ini juga terlalu mereka menutup diri, tidak mau bergaul kepada orang lain. Jadi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan konflik itu? Cara menyelesaikan konflik itu memang kita harus, yang pertama harus rukun dan damai. Apalagi kita umat Kristen, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus kasih. Jadi harus ada dalam diri setiap umat manusia, biarpun berbeda-beda agama, tertanam kasih. Karena memang ajaran Kristen, Yesus datang ke dunia adalah mengajarkan kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan Allah. Nah, kalau diterapkan kasih itu, pasti saya yakin ada damai sejahtera di situ, di tengah-tengah masyarakat yang berbagai suku bangsa dan juga budaya serta agama yang berbeda-beda. Jadi saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana, apa yang Ibu ketahui mengenai agama Islam Bu? Mohon maaf Dek, kalau untuk agama Islam
ibu kurang memahaminya. Bagaimana dengan agama Hindu, Bu? Demikian juga agama Hindu, ibu kurang memahami. Buddha juga. Iya. Terima kasih Bu atas wawancara singkat ini. Terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktu Ibu untuk membantu saya dalam ujian tengah semester ini, dan saya berharap kita sehat-sehat selalu. Amin.